Hai Sobat Sehat RSA, jumpa kembali di TikTok Podcast, tempat di mana kita bisa berbagi seputar isu kesehatan terkini, yang pasti akan ada banyak informasi yang bisa menambah untuk wawasan kita semua. Sobat Sehat RSA, kali ini kita akan berbincang seputar kesehatan anak gitu. Sebelumnya mungkin kita sudah sering dengar ya berkaitan dengan anemia gitu. Anemia itu biasa terjadi di anak umur usia dewasa, anak muda atau bahkan bayi begitu ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan anemia yang disebabkan oleh defisiensi zat besi. Sudah hadir bersama kita di studio Dr. Inggar Armitasari, spesialis anak. Apa kabar dokter? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lili. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan sangat bersemangat hari ini dok. Harus semangat Mbak. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Kegiatan sehat. baru agak lumayan padat atau ada kegiatan-kegiatan lain dok belakangan ini barangkali? Ya seperti biasa ya. Praktek-praktek aja dok. Iya. Dok, tadi seperti yang sudah kami prolog ya di depan bahwa kita akan dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang seputar kesehatan anak, utamanya spesifiknya di topik ini adalah mengenai defisiensi zat besi gitu ya dok. Betul. Ya, yang mana itu jadi salah satu penyebab anemia begitu ya. Kita akan coba berbincang lebih dalam berkaitan dengan hal itu. Dokter Inggar, bisa dijelaskan apa yang biasa terjadi dalam tubuh kita dok sebenarnya ketika mengalami anemia dari defisiensi zat besi itu. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat dari namanya ya Mbak ya, anemia, defisiensi ya, atau bahasa awamnya mungkin kekurangan ya, anemia kekurangan zat besi. Ada dua hal di sini, ada anemia dan kekurangan zat besinya. Mungkin kita bicara anemianya dulu ya. Anemia tadi seperti Mbak Lilis sudah jelaskan, itu adalah kondisi di mana kita itu kekurangan sel darah merah atau ada zat ya, zat penting yang di dalam sel darah merah yang sering kita sebut hemoglobin ya atau Hb ya, itu kadarnya kurang. Nah, itu nanti kalau kita cek laboratorium di bawah kadar cut off atau potongan angka tertentu itu kita bisa definisikan sebagai anemia. Anemia itu penyebabnya banyak Mbak. Nah, tapi yang salah satu paling penting, paling juga sering terjadi pada kondisi anak-anak dan sebenarnya sangat mudah dicegah dan diobati adalah tadi kekurangan zat besi. Lalu apa sih dok yang terjadi kalau kita kekurangan zat besi ya terus terjadi anemia? Kalau kita bicara sel darah merah itu dan hemoglobin tadi ya, zat penting di dalam sel darah merah itu seperti kita membicarakan analoginya, kalau saya sukanya nih Mbak pakai truk distributor. Jadi kalau tubuh kita bekerja, sel-sel tubuh kita bekerja itu kan butuh bensin ya dalam tanda kutip, kita butuh sumber energi. Sumber energi kita salah satunya itu adalah oksigen. Nah, oksigen kita hirup ya dari paru-paru. Nah, untuk dari paru-paru itu kan butuh didistribusikan, disebarkan ke seluruh sel tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, si distributornya ini, si truk distributornya itu adalah sel darah merah. Nah, di mana mungkin kontainernya ya, yang membawa si oksigen itu, yang mengikat oksigen itu adalah zat yang namanya hemoglobin tadi yang ada di dalam sel darah merahnya. Salah satu bahan baku yang paling penting dari sel darah merah ini adalah zat besi. Ya, hemoglobin itu zat besi. Jadi kalau zat besinya kurang, otomatis truk produksinya kurang. Nah, apa yang akan terjadi? Ya akhirnya distribusi oksigen ke seluruh tubuh tidak lancar, tidak bagus. Kalau terjadi pada kelompok anak-anak, apalagi anak-anak yang masih muda, ya jelas sel-sel tubuhnya tidak akan berfungsi dengan baik karena kekurangan energi. Apa yang bisa terjadi? Pertumbuhannya tidak bagus, ya, perkembangan otaknya tidak baik, ya. Itu yang bisa terjadi di dalam tubuh kita. Ya sama kalau misalnya kita seperti kekurangan oksigen ya Mbak ya, ya itu bisa terjadi. Apalagi kalau misalnya dia anemianya sudah sampai yang berat sekali, wah itu bahkan bisa berefek juga sampai jantungnya ngos-ngosan dan sebagainya. Yang penting lagi nih, walaupun sekitar hampir 70% zat besi itu dipakai tubuh kita untuk membentuk sel darah merah, zat besi ini ternyata juga penting dalam perkembangan dan pertumbuhan otak Mbak, dan sel saraf. Jadi kalau misalnya anak ya, terutama kalau misalnya dia sampai usia 2 tahun. Karena sampai usia 2 tahun, otak anak itu berkembang sampai sekitar 80% otak dewasa gitu. Jadi kalau misalnya perkembangannya sampai 80% itu bahan bakunya kurang, bisa dibayangkan berarti sel-sel otaknya itu tidak akan
berkembang bersambung atau membentuk otak yang optimal. Jadi anaknya ya mungkin bisa IQ-nya tidak bagus. Golden period itu dia. Betul sekali Mbak, tumbuh kembangnya juga terganggu. Bahkan ada yang juga jadi masalah perilaku. Ternyata kalau dirunut ternyata karena kurang zat besi itu juga bisa sekali terjadi. Nah, juga salah satu yang penting itu adalah zat besi itu jadi bahan baku otot juga Mbak ternyata. Jadi ada yang namanya bagian dari otot kita yang namanya mioglobin ya, mirip sama hemoglobin ya. Nah, karena kita namanya mirip-mirip tuh, bahannya juga mirip-mirip, bahannya juga ternyata zat besi. Jadi efek zat besi itu penting sekali ya. Jadi selain tadi sebagai bahan distributor, truk distributor rel darah merah tadi untuk mengirimkan oksigen, ternyata juga dia sangat penting untuk dalam pembentukan otot dan perkembangan otak. Ya, kalau terjadi kekurangan, ya semua itu bisa terganggu. Iya ya, iya betul. Jadi memang pengaruhnya bisa kemana-mana gitu Betul ya dok. sekali, Terutama Mbak. kalau ya itu tadi kalau sama anak-anak gitu, bayi atau balita gitu kan, karena ada ini juga ya dok, apa golden period gitu ya. Jadi memang harus benar-benar jadi perhatian bersama gitu ya dok. Ya, kalau ini dok. Jadi pada bayi atau balita gitu, anak atau mungkin remaja gitu. Jadi seringnya penyebab dari anemia defisiensi zat besi itu apa dok? Kalau kita bayangkan gampangnya begini, penyebabnya bisa macam-macam Mbak, dan dia juga bisa berbeda dalam tiap kelompok umur. Tapi secara umum kalau kita katakan zat besi, kalau dia kekurangan bisa satu, asupannya yang kurang. Ya, jadi zat besi yang masuk nih, baik misalnya dari makanan, dari suplemen, atau kalau pada janin atau bayi kan dari ibunya ya sumber zat besi itu kurang. Atau sebenarnya masuknya banyak nih Mbak, cukup. Tetapi usus kita yang tidak bisa menyerap dengan baik. Nah, itu juga bisa menyebabkan kekurangan. Atau bisa juga kalau bocor. Jadi zat besinya bocor di usus. Nah, bisa terjadi pada kondisi seperti apa? Kayak kecacingan, atau ada radang, atau ada perdarahan di dalam ususnya. Nah, itu juga kan bocor ya darahnya ya. Dikit-dikit tapi numpuk ya. Lama-lama seperti bukit gitu. Zat besinya juga bocor. Atau jadi nggak terserap gitu ya dok? Bocor Mbak, ya mungkin masuk ya, tapi habis itu keluar lagi lewat usus gitu karena perdarahan tadi. Kalau kita bagi atau seperti misalnya kalau pada anak remaja, remaja wanita menstruasinya banyak, itu juga dalam tanda kutip bisa jadi sumber kebocoran. Karena kan tadi hampir 70% zat besi di tubuh kita itu kan dipakai untuk jadi darah ya. Ya kalau dia bocor, ya nanti bisa keluar gitu ya. Karena sebenarnya zat besi itu walaupun kita juga tetap harus masuk suplementasi dari luar, itu dia bisa di recycle Mbak di dalam. Jadi kalau nanti zat besinya itu sel darah merah itu sudah habis masa waktunya, dia bisa dibongkar, nah zat besinya itu bisa dipakai lagi. Nah, jadi kalau misalnya bocor keluar zat besinya, ya nanti juga ada kandungan atau cadangan zat besi yang akhirnya juga berkurang. Kalau kita bilang sesuai kelompok umurnya ya, biasanya kalau pada usia kurang dari 1 tahun atau bayi-bayi, nah, itu penyebab kekurangan zat besi itu sangat berpengaruh pada kondisi di dekat-dekat kelahiran, dari semasa janin sampai dia lahir. Mana bayi atau balita ya yang mungkin berisiko tinggi untuk terkena kekurangan zat besi? Satu, kalau dia lahir prematur atau kecil Mbak, kurang dari 2,5 kilo ya. Karena jelas kalau prematur dia belum waktunya lahir, akhirnya juga cadangan zat besinya di tubuh tuh juga belum cukup. Atau kalau kecil juga sama ya, kalau berat badannya kurang dari 2,5 kilo ya sama, akhirnya cadangan zat besi di dalam tubuhnya juga kurang. Atau bisa juga pada bayi kembar Mbak, kembar atau mungkin yang kembar 3, kembar yang lebih tinggi kan. Nah, kalau janin itu kan dapat sumber zat besi dari ibunya ya, harusnya satu plasenta hari-hari itu menutrisi untuk satu bayi, ya ini dibagi-bagi. Jadi berbagi ya. Betul, jadi cadangannya juga berisiko untuk kurang. Atau pada kondisi bayi atau anak balita ya yang minum susu baik ASI maupun susu formula tanpa suplementasi zat besi, atau mungkin minum suplementasi zat besi tapi waktu minumnya kurang tepat. Jadi dibarengin susu. Jadi susu itu ternyata bisa memblok penyerapan zat besi ya gitu. Walaupun kalau minum susu formula ya itu akan lebih berisiko lebih tinggi gitu. Memang kita sering dengan susu formula ada tambahan zat besinya dok gitu, tapi ternyata yang diserap tuh sangat sedikit ya. Ada penelitian yang menyebutkan hanya 1-2%. Dan itu pun kalau misalnya kita anaknya minum susu ya, terus sambil minum suplementasi zat besi di waktu yang bersamaan, itu zat besinya ketutup sama si susu, jadi malah nggak bisa terserap. Jadi memang kalau anak ya, orang dewasa pun juga sama, kalau minum suplementasi zat besi itu baiknya waktu perut kosong.
Oke, gitu. tapi bisa beriring atau bersamaan gitu ya dok dikonsumsi, cuma mungkin dijeda gitu Betul, waktunya. betul. Oke. Jadi tetap harus dijeda. Maksudnya tetap boleh minum susu, Iya. tetapi waktunya dengan minum suplementasi zat besi itu dibedakan dan justru memang harus minum suplementasi zat besi gitu, walaupun tetap melanjutkan susunya. Gitu. Berapa panjang jedanya dok? 2 jam minimal. 2 jam. Atau 1 jam sebelum makan selanjutnya ya. Jadi waktu perut kita kosong. Kalau setelah makan ya biasanya paling aman sekitar 2 jam. Berarti hampir sama juga dengan mungkin suplementasi atau obat-obat yang lain kan. Biasanya kita kalau awam kan mungkin sahabat sehat di rumah juga seringnya dengar kalau minum obat, kalau lagi minum obat jangan sambil minum susu dan lain sebagainya gitu kan sering ya gitu. Coba mungkin detailnya kenapa mungkin yang gitu ya. Jadi pintu masuknya itu gampangannya rebutan Mbak ya. Jadi kan kita punya apa ya, pintu masuk khusus ya untuk zat-zat nutrisi terutama termasuk zat besi itu. Nah, itu zat besi itu bisa terganggu masuknya di dalam usus itu salah satunya oleh susu. Nah, kita omongkan lagi tadi pada zat besi pada usia kurang dari 1 tahun yang juga penting adalah dan bisa menjadi risiko anaknya, bayinya, balitanya itu kurang zat besi adalah kalau ibunya juga kekurangan zat besi Mbak. Ya, jadi ibu yang dia kurang zat besi bisa membuat anaknya juga kurang zat besi. Itu mengapa penting sekali untuk suplementasi zat besi pada ibu hamil. Iya betul Mbak. Bahkan kalau dari Dokter Anak Indonesia kita udah Ikatan Dokter Anak Indonesia ya kita itu sudah merekomendasikan dari dia remaja wanita yang sudah menstruasi itu juga sebaiknya sudah memulai untuk minum suplementasi zat besi agar dipersiapkan untuk bisa jadi ibu yang baik kan calon-calon ibu ya. Harapannya cadangannya juga cukup nanti agar bisa bayi-bayinya itu juga tidak terjadi defisiensi besi atau kekurangan zat besi. Pada anak yang lebih besar itu tadi bisa karena asupannya juga kurang Mbak ya. Jadi kalau makanan yang banyak zat besi itu seperti apa sih? Paling mudah dan paling mudah diserap itu adalah ati atau daging merah. Hati dan daging merah ya. Itu adalah yang kandungan zat besinya paling banyak dan dalam bentuk yang mudah diserap. Kadang ada orang juga kayak sayuran hijau kan banyak tuh dok zat besinya ya, bayam, kangkung. Nah, memang banyak Mbak kalau kita hitung ya, tetapi dia dalam bentuk zat besi yang agak susah diserap oleh tubuh gitu. Jadi kalau kita bicara kimianya ya, nah itu bentuk kimianya itu agak berbeda. Ada sayur-sayur hijau, dia itu bentuk zat besinya agak sulit diserap oleh tubuh. Jadi akan lebih mudah tadi sumber zat besinya adalah yang berbentuk dari hewan-hewan ya. Paling banyak tuh ya ati atau daging merah tadi gitu ya. Beberapa sumber hewan yang lain seperti telur atau ikan itu juga mengandung zat besi, tetapi memang masih di bawahnya lah kalau dibandingkan dengan ati atau daging merah. Lalu kalau anak yang lebih besar itu juga bisa kecacingan Mbak. Karena cacing ya. Saya itu pernah punya pengalaman dia mungkin anak sekitar 7 atau 8 tahun ya. Gizinya baik, makannya katanya selama ini baik, makan daging juga banyak. Datang dengan pucet HB-nya cuma 3 Mbak bayangkan. Ternyata kita lacak-lacak, kita cek untuk pupnya ya, untuk fesesnya banyak telur cacingnya gitu ya. Sudah akhirnya kita obati ya, kita transfusi ya juga karena HB-nya 3, terus ya kita obati cacingnya. Alhamdulillah setelah kita follow up tidak berulang lagi untuk anemianya. Ya itu sering juga terjadi. Makanya kalau bisa anak-anak tetap minum obat pencegah kecacingan ya, tiap 6 bulan sekali kan dapat gratis dari puskesmas. Bisa juga alergi susu sapi ya. Alergi susu sapi ya, anak-anak yang mengalami alergi susu sapi atau kondisi malabsorpsi, gangguan absorpsi makanan. Nah, kalau pada alergi susu sapi ya atau mungkin radang-radang usus yang lain itu kan terjadi peradangan pada ususnya. Ususnya luka ya. Satu, dia tidak akan bisa menyerap nutrisi yang baik termasuk zat besinya. Atau kalau pada radangnya udah berat sekali, ya kan bisa bocor tuh darahnya, bisa berdarah. Jadi itu bisa 2 mekanisme tuh, tadi penyerapannya kurang, terus ada kebocoran juga ya. Pada alergi susu sapi yang berat kan bisa sampai pupnya juga ada darahnya, itu bisa bocor juga di situ ya. Atau tadi kalau malabsorpsi atau gangguan pencernaan yang membuat anaknya kok sering mencret ya, diare berkelanjutan lama ya, atau seperti kondisi kayak intoleransi laktosa, intoleransi lemak, itu kan waktu singgah makanan di usus kan juga jadi cepat ya, terlalu sempit ya, karena udah keburu mencret duluan ya, akhirnya usus juga nggak punya waktu untuk menyerap nutrisi, itu juga bisa menyebabkan kekurangan. Ada kondisi-kondisi lain yang juga lebih jarang ya, seperti kasus diverticulum Meckel,
polip dan sebagainya itu tapi jarang, tapi juga bisa menyebabkan anemia defisiensi Banyak sekali besi. ya Banyak, Mbak. penyebabnya ternyata. Terus tadi yang juga anak remaja wanita ya, menstruasi. Jadi kadang kalau menstruasinya berlebihan, ya anaknya juga nggak minum suplementasi zat besi, atau mungkin kadang kalau remaja wanita ada yang diet dan sebagainya, ya akhirnya makan sumber makanannya daging-daging nggak mau gitu ya, maunya sayur aja, itu juga bisa kurang gitu. Iya, jadi terutama pada anak atau remaja yang perempuan gitu ya dok, penting sekali ternyata ya. Jadi nggak dalam kondisi misalnya ada semacam kondisi-kondisi tertentu, misalnya lagi kurang sehat dan lain sebagainya pun mungkin sudah jadi perlu untuk dapat suplementasi seperti apa ya dok, daily gitu ya dok berarti? Ya, nanti kalau kita bisa bahas selanjutnya ya Mbak ya, untuk pencegahan itu ada yang bisa minum tiap hari di kelompok usia umur yang lebih muda, ada yang nanti kalau untuk mencegah ya cukup 2 kali seminggu. Oke. 2 kali seminggu. Dan tapi tetap juga makan makanan yang banyak sumber zat besinya. Kembali tadi seperti yang dokter Inggar juga sudah sebutkan tadi yang terkait ibu hamil juga ya, makanya pada ibu hamil juga bahkan sejak kali pertama tahu bahwa positif gitu hamil sudah langsung juga diresepkan biasanya dok ya, diresepkan zat besi tambahan gitu ya. Jadi nggak nunggu trimester berapa baru konsumsi gitu ya. Bahkan mungkin dari catin boleh loh. Iya ya. Dari jadi remaja wanita aja sudah kita kasih suplementasi zat besi kan. Iya, Ya. betul. Karena tadi Mbak, zat besi itu kan tidak hanya menjadi darah, dia juga disimpan di dalam tubuh ya, ada gudangnya dah dalam tanda kutip, ditaruh di gudang di dalam tubuh. Nanti dari gudang ini dipakai untuk produksi zat besi atau pemakaian-pemakaian yang lain ya, tadi perkembangan sel otak ya, untuk membuat otot ya, bahkan ada untuk imunitas dan sebagainya juga. Nah, jadi kalau sudah terjadi anemia itu sudah terlambat sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita kekurangan zat besi, yang pertama dikorbankan gudangnya dulu. Jadi produksinya kalau bisa masih dimaksimalkan kan, jadi ya tetap memproduksi zat besi, pemakaian seperti biasa, tapi gudangnya lama-lama habis. Nah, gudang zat besinya nih habis. Nah, gudangnya mulai habis, akhirnya berefek ke pabriknya. Pabriknya mulai melakukan efisiensi ya. Jadi mungkin sel darah merahnya jumlahnya tetap sama, tapi jadi lebih kecil-kecil ya. Truk distributornya yang tadi besar jadi lebih kecil ya, karena bahan bakunya kurang. Lama-lama kalau ini juga suplai bahan bakunya ini makin nggak ditambah dan makin kekurangan, baru akhirnya terjadi anemia. Nah, sampai Hb-nya turun ya, sel darah merahnya kecil-kecil sekali dan pucat-pucat sekali. Nah, itu sebenarnya udah terakhir nih terjadinya gitu. Jadi kenapa kok penting sekali kita melakukan suplementasi zat besi itu agak jangka panjang ya, bahkan kalau anaknya nanti itu terdiagnosis ya sudah tegak anemia defisiensi besi, terus kita kan lakukan follow up, cek darah ya, kadar Hb itu ketika normal tidak langsung di stop Mbak, suplementasi zat besinya bisa sampai 3 bulan. Fungsinya apa? Untuk mengisi lagi gudangnya tadi. Nah, itu gudang itu juga penting, sama dengan ibu hamil, kalau bisa kita juga membuat gudangnya ini juga terisi dengan penuh, apalagi ibu hamil itu kan nutrisinya untuk dirinya sendiri dan bayinya ya, untuk 2 orang ya. Dan kita tahu tadi zat besi itu untuk sel darah merah digunakan untuk distribusi oksigen yang fungsinya untuk pekerjaan sel seluruh tubuh. Kalau ibu hamil itu kan metabolisme selnya tinggi sekali ya, dan ada bayinya juga yang bertumbuh dengan pesat. Jadi bisa dibayangkan dong produksi sel darah merah dan oksigen yang dibutuhkan seperti apa. Jadi akan meningkat juga tuh kebutuhan zat besinya. Makanya kita harus buat gedungnya cukup, gudangnya cukup, agar nanti produksinya juga bagus, tidak kekurangan. Wow, ternyata sepenting itu ya dok ya, peran dari zat besi gitu ya, untuk kita aware dengan kecukupan itu gitu, apalagi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya dok. Ya, dok tadi kan kita sudah membahas mengenai penyebabnya gitu ya dok ya. Nah, kira-kira kalau sama ini dok, anak-anak, balita atau remaja gitu, kadang-kadang kan mungkin kalau yang anak-anak gitu ya, mereka mungkin belum cukup pandai gitu ya menceritakan atau menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan. Nah, kira-kira sebagai orang tua nih dok, apa aja yang mungkin kita bisa mudah untuk mengenali gitu ya dok, mungkin tanda-tanda awal dan lain sebagainya ketika misalnya anak-anak kita kok nampaknya gitu ya, kok ke arah sana gitu. Kira-kira apa dok yang mungkin bisa kita orang tua kenali dengan mudah gitu? Jadi mungkin seperti gejala awal gitu ya Mbak ya.
Ya, karena kita kekurangan sel darah merah, namanya juga merah ya. Nah, kalau kurang apa yang terjadi? Pucat ya. Pucat itu ngeliatnya gimana, Dok? Anak saya putih ya gitu ya, Iya, jadi iya. susah ya. Paling gampang itu kita lihat di bawah kelopak, Mbak. Hmm. Ya, di bawah kelopak mata ini kita kan kayak ada seperti jaringan daging ya, yang agak kemerahan. Nah, itu sering-sering dilihat aja orang tuanya. Nah, kalau misalnya kok tampak lebih pucat ya, mungkin dibandingkan dengan anak lain atau dibandingkan dengan punya orang tuanya, itu bisa menjadi tanda. Gitu ya. Kalau kulit agak susah karena kulit orang warna kulitnya beda-beda. Gitu ya. Iya. Nah, salah satu yang paling mudah adalah di bawah kelopak mata, jadi agak diturunkan. Atau bisa kita lihat juga dari telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan. Ya. Walaupun ini tidak pasti ya, karena pastiannya kan tetap harus cek laboratorium. Tapi paling nggak kalau pucat sekali ya itu kita bisa curiga nih, apakah anak saya kok ada tanda-tanda nggak ke arah kekurangan zat besi. Nah, lalu kalau untuk sehari-hari memang bisa tidak khas, Mbak. Kalau bayi itu bahkan bisa mungkin dia sering rewel, ya. Padahal nggak sakit nih, maksudnya nggak dicek tubuhnya dalam tanda kutip umum sehat gitu ya, nggak lagi sakit, nggak lagi demam, kok sering sekali rewel ya. Atau tidurnya kok lama ya, susah dibangunkan. Nah, itu juga bisa tanda awal kekurangan zat besi ternyata. Tidurnya ya. lama. Betul, ya. Karena kan tadi dia conserve energi ya, karena zat besinya kurang, stroke distributornya kurang, oksigennya kurang gitu. Jadi dia mode hemat energi, makanya tidurnya bisa lebih lama. Nah, kalau pada anak yang usia sekolah, itu juga bisa berdampak ke dia selama di sekolah, mengantukkan di kelas, ya, atau prestasinya menurun, ya, atau nggak bisa konsentrasi. Sulit konsentrasi, tuh, nampak lesu gitu barangkali ya, Dok? Iya, lemes. Tadi kan juga salah satunya menjadi bahannya mioglobin ya, otot ya. Jadi kekuatan ototnya juga nggak kuat tuh, Mbak. Itu juga bisa menjadi letoy gitu ya, Dok ya. Lemes gitu ya. Kalau olahraga nggak sekuat teman-temannya gitu mungkin ya. Terus atau ini pada kondisi tertentu ya, kalau yang terpengaruh itu adalah pertumbuhan otak yang bagian depan ya, prefrontal cortex, itu otak yang mengatur personality ya, kepribadian dan sebagainya, itu bisa terjadi gangguan perilaku juga. Gangguan perilaku sampai ke sana ya, Dok? Bisa, ternyata bisa ya, ada penelitiannya bisa. Itu misalnya anaknya jadi hiperaktif ya, kan kadang hiperaktif dan sulit konsentrasi itu kan satu paketan ya. Nah, itu ternyata juga ada yang dipengaruhi oleh kekurangan zat besi. Yang saya agak kelewat itu juga kondisi obesitas. Obesitas ya. Ini ternyata ada gitu ya. Pernah ada pasien anaknya makannya bagus, Dok, katanya gitu ya. Minum susunya banyak, gemuk. Ternyata kita cek dia anemia kekurangan zat besi. Nah, mungkin kalau kita lihat anak gemuk itu lucu ya, imut-imut gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai tahap obesitas, ternyata nggak bagus juga. Kenapa? Karena pada anak yang obesitas itu kan dia banyak tumpukan lemak ya. Tumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, tumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh itu membuat tubuh kita mengeluarkan sinyal-sinyal peradangan. Sinyal peradangan itu ya seperti kalau misalnya kita sakit, ya itu kan muncul sinyal peradangan. Sinyal peradangan itu nanti akan mengaktifkan suatu hormon namanya hepsidin, Mbak. Si hepsidin itu ternyata bisa memblok juga nih absorpsi atau penyerapan zat besi di usus. Jadi obesitas itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko kekurangan zat besi. Jadi nggak selalu bagus juga ya kondisi gemuk-gemuk itu. Iya, kadang kita kan kalau lihat anak gemuk lucu rasanya gemoy gitu, lucu ya, Dok ya. Kadang-kadang orang tua justru kalau anaknya nggak nampak kurang ada isinya terus jadi worry gitu ya untuk apa aja, terus kemudian dikasihkan atau diberikan gitu ya sebagai asupan. Tapi ternyata obes itu juga karena kalau sudah obes juga untuk bisa nurunin tuh kadang mungkin kalau udah berlarut-larut jadi susah juga ya, Dok ya. Ya, jadi bisa konsultasikan ke dokter anak di rumah sakit RSA UGM ya, apakah anak saya ini bagus nggak sih, Dok, obes nggak atau kurang. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke dokternya. Jadi kalau dari hal-hal yang mungkin kita sebagai orang tua, misalnya saya atau teman-teman di rumah, sahabat sehat di rumah itu awam mungkin gitu ya, Dok ya, beberapa yang perlu kita perhatikan itu tadi ya, Dok ya. Jadi misalnya nampak lesu, kemudian kalau bayi mungkin jadi lebih sering tidur. Atau mungkin lebih mudah itu tadi cek di kelopak itu ya, Dok ya, kelopak mata bawahnya kalau misalnya pucat, terus tadi telapak tangan dan lain sebagainya, tadi seperti yang Dokter Inggar sudah jelaskan gitu. Jadi sebagai orang tua kita juga perlu aware-nya lebih gitu ya, Dok ya, karena kan anak-anak mungkin kalau ada yang dirasa mungkin dia belum bisa menceritakan gitu ya. Belum bisa bilang ya. Iya, bisa juga dilihat di lidah, Mbak.
Lidah ya. Oh. Jadi ada juga salah satu gejala ya, tanda sih ya, tanda dari kekurangan zat besi itu lidahnya tuh kayak kalau bahasa Jawa mungkin demplok-demplok gitu, jadi kayak peta. Oh. Ya, itu kita sebutnya geographic tongue ya. Geographic tongue itu bisa menjadi tanda zat besi, walaupun tidak selalu ya. Geographic tongue itu bisa kayak ada fisur-fisurnya gitu ya, Dok? ya, jadi kayak ada putih-putih, ada merah-merahnya ya. Jadi kayak kita ngelihat lidahnya tuh kayak peta, kayak ada pulaunya gitu ya. Itu walaupun tidak selalu disebabkan oleh kekurangan zat besi, tapi bisa juga karena kekurangan zat besi ya. Dia juga selain karena kekurangan zat besi, bisa juga dipicu kekurangan zat nutrisi yang lain seperti zinc atau vitamin B, atau bisa juga karena kondisi alergi ya. Itu juga bisa menyebabkan. Cuma bisa dilihat. Ada satu lagi juga gejala yang khas ya, dan bisa terjadi pada anak yang kekurangan zat besi. Itu namanya adalah pika. Pika itu gangguan makan, Mbak. Jadi karena tubuhnya itu kekurangan zat besi, protes ya. Ini kamu kekurangan zat besi nih, ayo kamu makan. Nah, tapi dia sinyal untuk makannya ini agak bermasalah. Jadi yang dimakan itu zat-zat yang makanan-makanan yang harusnya bukan makanan. Seperti apa? Tanah, pasir, ya, atau ngunyah es batu. Ya, ada. Itu ternyata, dan itu nggak sedikit tuh, ya. Anaknya kok sering ngunyah es batu, dan itu terjadinya biasanya sebulan atau lebih ya, bukan cuma 1-2 hari. Itu kalau sudah terjadi sebulan atau lebih ya itu kita sudah bisa curiga atau kategorikan sebagai gangguan pika ya, gangguan pika disorder, dan itu bisa menjadi salah satu tanda awal kekurangan zat besi. Jadi anak saya kok sukanya makan es ya, Dok ya, atau ada tanah di makan, ada pasir dimakan, nah itu juga bisa terjadi. Berarti itu sudah masuk kategori defisiensi zat besi itu tadi ya, Dok ya, sehingga ada semacam itu tadi ada hal-hal yang mungkin menurut kita nggak wajar gitu ya, yang kemudian dia lakukan atau dia dia makan gitu ya. Wow, ya, oke. Jadi gini, Dok, pada beberapa kondisi ya mungkin anak atau bayi gitu. Kalau misalnya kondisi-kondisi tersebut kemudian dibiarkan gitu, Dok, kira-kira apa nih, Dok, dampaknya atau efeknya gitu dalam kurun jangka panjang? Mungkin kan setiap orang tua dan lain sebagainya itu kan pasti juga punya kondisi masing-masing begitu ya. Artinya maksudnya mungkin ada kendala dan lain sebagainya dalam kita mengamati anak kita. Apakah mungkin kita memang nggak sadar atau memang kita nggak tahu bahwa ternyata anak kita mengalami itu gitu. Jadi mungkin kan itu bisa berlangsung kemudian lama yang akhirnya jadinya terskip lama gitu untuk kita bisa tahu, terlambat diketahui gitu. Nah, kira-kira apa, Dok, kemudian yang mungkin jadi dampak atau efeknya ketika kondisinya terus berlarut-larut gitu? Ya, jadi tadi ya kalau misalnya terjadinya itu pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun tadi, korban utamanya otak, Mbak. Ya, jelas nanti perkembangan otaknya tidak bisa optimal gitu ya, karena tadi salah satu bahan baku yang penting juga dari otaknya itu berkembang sendiri ya, jadi pembentukan network dari sel-sel saraf otak ya, ataupun kinerjanya otak sendiri yang membutuhkan oksigen itu kan semua akan terganggu karena zat besinya kurang ya. Jelas nanti pertumbuhan otaknya tidak maksimal. Nah, itu manifestasinya bisa ke mungkin kalau nanti besar ke IQ-nya anak ya, atau bisa ke gangguan perkembangan ya, jadi dia lebih terlambat ya. Gangguan perkembangan bisa macam-macam, nanti bisa motoriknya, bisa bahasanya. Anak saya kok teman-temannya udah bisa ngomong, dia belum bisa lancar ngomong. Nah, itu bisa terjadi juga karena kekurangan zat besi loh gitu ya. Atau tadi gangguan perilaku, kalau misalnya terkenanya di perkembangan di otak yang mengatur perilaku anak, itu juga bisa berefek jangka panjang dari kekurangan zat besi gitu. Nah, terus tadi kalau dia anak usia sekolah, tadi jelas akan sangat berpengaruh pada akademisnya ya. Dia di sekolah ngantuk, ya oksigennya aja ke otak kurang, gimana mau konsentrasi begitu. Nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik, ngantuk ya. Dia juga mungkin kalau bermain sama teman ya, atau mungkin pelajaran olahraga juga lemes gitu kan. Jadi juga tidak bagus di situ ya, dia mengikuti permainan atau pergaulan dengan temannya juga tidak bisa maksimal ya.
prestasi sekolahnya juga bisa terganggu. Nah, itu kan nanti berkembangnya ya nanti Iya. berpengaruh ke masa depan ya, jelas Iya, ya. betul. Kalau akademik nanti anaknya ke Iya. depannya sekolahnya, masa depannya dan sebagainya. Pada remaja juga seperti itu, Mbak. Pada remaja ya sama ya. Selain akademik juga apalagi nanti mereka kan juga butuh untuk persiapan menjadi orang dewasa. Ya, itu juga bisa terganggu kalau misalnya kekurangan zat besi. Jadi efeknya memang dari ujung kepala sampai ujung Iya. kaki ya gitu. Nah, apalagi kalau zat besinya itu dibiarkan sampai rendah HB ya atau sel darah merahnya itu sampai rendah sekali, Mbak. Ya bisa nanti terjadi lemas sekali ya, bahkan kalau misalnya sampai rendah sekali itu bisa mengganggu jantungnya juga gitu. Jantungnya pompanya bisa lebih berat kan karena darahnya sedikit yang dipompa, akhirnya korbannya adalah si pompa jantungnya ini. Nah, itu juga bisa bahkan sampai sesak dan sebagainya. Itu tuh kalau dibiarkan sampai berat sekali. Iya. Ya. Jadi banyak sekali pengaruhnya ya, Dok, Betul. ya. Apa namanya, dampak negatifnya dari kekurangan zat besi itu nggak hanya ke fisik aja atau gangguan ke tumbuh kembang, tetapi juga bisa gangguan ke gimana anak-anak tuh berinteraksi ya di kehidupan sosial dan lain sebagainya, dan yang mana itu pasti akan berpengaruh ke itu tadi ya, Dok, masa depannya gitu ya. Dan apalagi yang paling penting ya, terutama kalau misalnya balita bahkan ya, Dok, karena itu golden period itu tadi ya, Dok. Jadi pasti kalau ada yang kurang itu pasti tumbuh kembang mungkin juga akan jadi terganggu gitu ya. Sel imun juga loh, Mbak. Ya, ternyata sel imun kan juga butuh oksigen kan. Nah, Oke. jadi bisa jadi kok anaknya sering sakit. Nah, ternyata kita lakukan pelacakan, tersangkanya adalah kurang zat besi, anemia kurang zat besi, itu juga bisa terjadi gitu ya. Dan tadi kalau remaja wanita ya, karena dia persiapan sebagai ibu ya, jadi kalau remaja wanita terkena anemia defisiensi besi dan dibiarkan saja, dia juga bisa menjadi seorang ibu yang terkena anemia defisiensi besi. Efeknya apa? Ke anaknya. Jadi kayak siklus ya, Dok? Iya, lingkaran setan ya, Mbak. Ya. Makanya kita harus putus tuh. Jadi kayak siklus. Ya. Ya, Dok. Kemudian gimana, Dok? Yang mungkin perlu dicek atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin ketika misalnya kita orang tua atau sahabat sehat di rumah mungkin nampaknya ini ke sana ya, ke arah kekurangan zat besi. Ketika kita mungkin mengakses layanan kesehatan, kira-kira nanti pemeriksaan yang bisa dilakukan apa saja gitu, Dok? Bisa Jadi dijelaskan ke sahabat pasti dokter anaknya pertama akan menanyakan dulu ya, apa gejala ya yang mungkin muncul pada adik atau faktor-faktor risikonya tadi, Mbak. Jadi adiknya nih pasti akan ditanyakan lengkap tuh, Mbak. Jadi dulu lahirnya seperti apa, berat badan lahirnya seperti apa, ya. Ibunya minum suplementasi zat besi atau tidak, adiknya minum susu formula atau minum ASI tanpa suplementasi zat besi atau tidak, ya. Jadi kita screening dulu nih ada gejala atau tidak. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi adiknya kita periksa ada pucat atau tidak, lidahnya tadi, kulitnya seperti apa ya, suara jantungnya seperti apa, ada masalah atau tidak, detak jantungnya apakah berdebar dan sebagainya. Lalu nanti kita akan lakukan pemeriksaan lab darah, gitu ya. Lab darah paling simpel kita lakukan pemeriksaan darah rutin ya. Jadi melihat kadar HB-nya tadi, Mbak. Nah, namun kadar HB ini kapan kita sebut anemia, Dok? Itu akan berbeda di tiap kelompok usia. Gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan pada dokternya. Kalau bayi mungkin dia cut off-nya agak lebih tinggi ya, bisa sekitar 13-14, di bawah itu anemia. Nah, kalau ada angka yang jadi indikator untuk ada setiap angkanya, usia ya, Dok? betul. Nah, kalau sekitar usia 6 bulan sampai 5 tahun itu kita kalau berdasarkan Badan Kesehatan Dunia ya atau WHO itu kalau anak usia 6 bulan sampai 5 tahun kita sebut anemia kalau kurang dari 11. Nanti kalau misalnya dia 6 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun ke atas sampai sekitar usia 11 tahunan, itu kita sebut anemia kalau kurang dari 11. Kalau nanti 12 tahun sampai 14 tahun, kita sebut anemia kalau kurang dari 11,5. Nah, kalau nanti di atas 15 tahun ke atas, tergantung dia cewek atau cowok. Kalau anak remaja cewek ya, 15 tahun ke atas, itu kita sebut anemia kalau di bawah 12, kalau cowok di bawah 13. Jadi memang ada cut off-nya agak sedikit berbeda-beda. Kapan kita sebut anemia. Nah, selain HB-nya, nanti kita habis itu lacak ya. Karena kan tadi anemia tidak hanya karena kekurangan zat besi ya, bisa zat-zat lain juga menyebabkan anemia atau kondisi lain juga bisa menyebabkan anemia. Nah, terus kita lihat bentuk sel darah putihnya biasanya, warna dan bentuk sel darah putihnya. Jadi di dalam laboratorium tuh ada yang namanya indeks eritrosit atau indeks sel darah merah. Nah, itu kita bisa lihat darah
sel darah merah kita itu ukurannya berapa dan warnanya pucat apa enggak. Nah, dari situ. Kalau ukurannya kecil dan dia pucat, nah itu kan tadi seperti yang kita bilang ya, sangat mungkin ke arah kekurangan zat besi ya, karena produksinya terhambat, akhirnya pabriknya efisiensi nih, kita kecilin ukurannya dan kita buat lebih pucat. Nah, itu juga bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Nanti untuk selanjutnya, untuk lebih apa ya, kalau kita bilang itu baku emas ya. Untuk baku emasnya benar-benar kekurangan zat besi nggak sih? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan itu untuk ngecek gudangnya tadi. Jadi gudangnya zat besi ya, kita punya penyimpanan zat besi itu juga bisa dicek di laboratorium. Ada biasanya ferritin namanya. Itu ferritin, itu gudangnya zat besi, itu kita cek kadarnya berapa. Sama nanti kadar zat besi. Ya, kadar zat besi yang bisa didistribusikan itu namanya total iron binding capacity atau TIBC, itu juga bisa dicek. Jadi kalau gudangnya kecil ya ferritinnya turun, tapi TIBC-nya naik karena kan TIBC itu melihat melihat zat besi yang bisa diikat atau tidak. Jadi kalau misalnya TIBC-nya rendah, berarti dia zat besinya banyak yang diikat. Tapi kalau misalnya kapasitas bindingnya, kapasitas mengikatnya kok masih tinggi, berarti kan nggak ada yang diikat, zat besinya kosong. Nah, biasanya jadi kalau ferritinnya rendah, TIBC-nya tinggi, ya itu kita bisa curiga juga ke arah kekurangan zat besi. Atau tadi kalau misalnya kita curiga penyebab zat besi, kekurangan zat besinya karena penyebab tertentu, itu juga kita bisa lacak. Misalnya kita curiga karena alergi susu sapi, ya kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk alerginya. Atau kita curiga karena cacing nih, ya kita lakukan pemeriksaan cacing ya pada lab feses atau pup AD gitu. Jadi memang tergantung kita mencurigai ke arah mana. Tapi kalau awalnya itu tadi kita biasanya pasti melakukan pemeriksaan darah. Jadi untuk menentukan terapi ke berikutnya gitu ya dok, pastinya kita kan cek dulu gitu ya dok, ini betul-betul positif kekurangan zat besi atau tidak begitu ya dok. Kalau misalnya sudah memang betul tegak kekurangan zat besi, ternyata kemudian penyebab dari kurangnya zat besi di dalam tubuh anak kita itu apa gitu ya dok. Karena kan banyak sekali penyebabnya tadi, banyak faktor gitu ya dok. Jadi memang pemeriksaannya jadi mungkin juga berjenjang juga gitu ya dok, maksudnya akan mungkin lebih komprehensif juga untuk menentukan terapi-terapi yang tepat begitu ya dok. Nah kemudian dok, kira-kira kalau misalnya sudah tegak ternyata memang betul kekurangan zat besi, kira-kira kemudian terapinya biasanya seperti apa gitu dok, yang biasa diberikan khususnya untuk yang anak ya dok ya? Iya. Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi ya sudah tegak nih, dokternya wah kurang zat besi nih bu, pasti kita berikan suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besinya itu yang diminum tiap hari ya. Itu berapa dosisnya dok? Tergantung berat badan. Jadi bisa 3 sampai 6 miligram zat besi ya per kilogram berat badan adik. Biasanya pemberiannya kita bagi 2 pagi sore gitu ya. Dan tadi minumnya kalau bisa pas perut kosong. Nah, biasanya juga akan kita tambahkan dengan vitamin C, Mbak. Vitamin C sekitar 2 kali 50 mg. Kenapa? Karena vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi di dalam usus. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau kekurangan zat besi, baik ya dok kalau misalnya dikonsumsi bersamaan ya? Justru malah sebaiknya bersamaan. Dan ditambah lagi biasanya juga dibantu asam folat. Asam folat 2 kali sehari juga 5 sampai 10 mg tergantung berat sama usia adiknya. Kenapa asam folat dok? Sama seperti ibu hamil ya. dok. Iya, kenapa ya? Nah ternyata asam folat ini penting dalam proses produksi sel darah merah tadi mbak. Gitu. Jadi si zat besi kan jadi bahannya. Dalam prosesnya itu pabrikannya itu kan juga butuh mesin dan bahan-bahan lain. Nah, salah satunya itu asam folat. Nah, jadi dengan bantuan asam folat itu dalam tanda kutip lebih efektif, efisien dan lebih bagus produksi sel darah merahnya gitu. Jadi bisa mempercepat dan meningkatkan produksi sel darah merahnya untuk secara cepat juga mengatasi kondisi anemianya tadi gitu. Selain zat besinya juga kita tambah. Wow, menarik sekali ya Dokter Inggar. Jadi tadi sudah cukup banyak informasi ya, banyak influence juga yang kita terima dari penjelasan Dokter Inggar gitu. Jadi untuk sahabat sehat di rumah, mungkin yang anak-anaknya di rumah atau mungkin saudara keponakan gitu ya dok ya, mungkin nampak gitu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Inggar tadi, ada ciri-ciri tertentu gitu, mungkin bisa langsung dibawa saja untuk konsultasi gitu ya dok ya, ke profesional gitu ya, ke dokter anak begitu. Bisa di fasilitas kesehatan di sekitar rumah atau bisa langsung datang ke RSA ya dok ya. Benar sekali, nanti bisa ketemu dengan Dokter Inggar di RSA di Parikesit
Di Gedung Parikesit lantai 2 ya dok ya? Iya, Poliklinik. Kalau dokter Inggar mungkin boleh dijelaskan ke sahabat sehat untuk jam prakteknya, kemudian praktek di reguler atau eksekutif bisa sambil dijelaskan dok? Ya, kalau untuk saya sendiri sekarang di Poli malam ya Bu, ya. Poli malam ya dok Poli ya? malam gitu ya. Jadi mulai dari jam 9 malam sampai pagi ya, jika ada kekhawatiran atau kondisi emergensi, adik bisa dibawa ke RSA Akademik, ya Rumah Sakit Akademik UGM. Di sini standby dokter anaknya loh, 24 jam gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau malam nggak ketemu dokter anak nih, tetap ada dokter anak yang standby di sini. Iya, jadi nggak perlu risau untuk ini mau kemana nih dokter anak yang buka gitu ya, langsung aja ke RSA UGM, nanti bisa dengan dokter Inggar. Hari apa aja dokter Inggar di RSA? Kalau saya di hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, lumayan ya dok ya, hampir setiap hari. Iya. Iya, sahabat sehat jangan ditunda ya dok ya. Kalau misalnya memang sudah ada penampakan gitu ya, nampak pucat dan lain sebagainya seperti yang sudah tadi disebutkan oleh dokter Inggar, jangan menunggu gitu ya, langsung dibawa saja untuk konsultasi gitu ya dok ya. Ya, terakhir nih dokter. Pesan mungkin ya untuk apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa jauh-jauh gitu dari defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi gitu. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke sahabat sehat untuk supaya bisa lebih peduli lagi gitu dengan kondisinya. Slogannya selalu sama ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, mencegah lebih baik dan lebih mudah daripada mengobati. Iya, dok, lebih ya. murah, lebih mudah. Ya. Jadi memang sebaiknya kita sudah memberikan suplementasi zat besi untuk anak. Nah, tapi memang suplementasi zat besi ini beda-beda ya untuk tiap kelompok anak. Yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kalau pada bayi, nah tergantung juga dia bayinya prematur atau berat badan kecil. Kalau dia yang bayi prematur atau berat badan lahirnya kurang dari 0,5 kilo, suplementasi zat besi sudah bisa kita mulai dari usia 1 bulan sampai nanti dia 2 tahun, Mbak. Jadi tiap hari minum suplementasi zat besi. Berapa dok? 3 mg per kilo per hari. Ya, kalau bingung bisa konsultasi sama dokter anaknya. Iya, ya. itu yang paling penting, konsultasi dulu. Betul, gitu ya dok ya. Karena sediaan zat besi itu banyak ya. Betul. Jadi kadang beda-beda dok. Ini ada yang merek ini, ya, ada yang drop, ada yang sirup. Ini berapa ya dok? Nah itu bisa konsultasi ke dokter spesialis anaknya. Dan nanti kalau misalnya dia anak saya nggak prematur kok dok, berat badannya juga gede. Butuh nggak tuh? Nah, tetap butuh ya. Kalau anaknya tidak prematur, berat badannya baik, itu bisa kita mulai suplementasi zat besi dari usia 4 bulan. 4 bulan. Sampai nanti usia 2 tahun, itu tiap hari minumnya. Nah, kalau nanti dia sudah usia 2 tahun, dosisnya agak berbeda tapi ya. Kalau tadi yang prematur itu 3 mg per kilo per hari, kalau dia yang tidak prematur, lebih kecil, 2 mg per kilo per hari. Karena cadangannya kan lebih banyak ya, kalau dia tidak prematur atau kecil. Nah, nanti kalau sudah 2 tahun ke atas, 2 tahun ke atas sampai dia itu usia 12 tahun ya, mau remaja itu suplementasi zat besinya lebih kecil, jadi 1 mg per kilo. Nah itu tadi yang bisa 2 kali seminggu, dosisnya lebih kecil dan lebih jarang pemberiannya, nggak harus tiap hari. Jadi bisa 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun gitu. Jadi ibunya mungkin atau orang tuanya bisa mungkin mau bulan apa? Januari, Februari, Maret gitu minum zat besi. Ya, gitu. Nanti sampai dia usia 12 tahun. Nah, terus yang remaja nggak butuh dong? Enggak dong. Nah, usia 12 tahun ke atas, apalagi remaja perempuan ya, tetap kita rekomendasikan sama Mbak. Jadi cuma dosisnya itu seperti orang dewasa. Jadi langsung nggak pakai kilogram berat badan, tapi langsung 60 mg. 60 mg zat besi ya, zat besi murninya itu 60 mg tiap hari. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun, itu pencegahannya. Lebih detailnya mungkin bisa konsultasi ke dokter anaknya ya, jadi karena supaya agak beda, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan ya dok. Kan kita serem juga ya walaupun mungkin banyak merek-merek generik juga ya gitu. Misalnya di apotek-apotek kita bisa dapatkan dengan mudah, tapi mungkin untuk jaga-jaga ya dok ya supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu merek yang baik dan lain sebagainya, dosisnya mungkin ke depannya kalau misalnya memang harus bisa melakukan pembelian langsung di apotek ya nggak ada masalah ya dok ya gitu. Yang penting mungkin dikonsultasikan. Dosisnya bisa konsultasi ke dokter spesialis anak. Dan tetap tadi makan sumber zat besi, makan makanan yang banyak sumber zat besinya. Jadi ati atau daging merah ya. Selain rasanya enak juga ya ternyata mengandung zat besi ya. Jadi anaknya juga alami ya dok ya. Iya, tetap
yang itu tetap bagus ya, Iya. walaupun bisa ditambah dengan suplemen. Lalu kalau bisa juga anaknya mengurangi konsumsi yang bisa memblok zat besi, memblok penyerapan zat besi. Apa itu, Dok? Teh, Oke. Iya, jadi kadang anak minum teh ya, ternyata itu Iya, bisa iya, iya. menjadi memblok penyerapan zat besinya gitu. Jadi kalau bisa jangan sering-sering, sama jangan dibarengin sama makanan gitu ya. Kalau misalnya dia lagi makan daging, minumnya teh sama aja gitu ya. Karena akhirnya zat besinya juga terblok ya sama zat namanya tanin ya. Kalau di teh itu dia bisa menutup pintu penyerapannya zat Iya, besi betul. juga gitu. Ternyata ya bisa karena konsumsi teh atau konsumsi kopi pada Padahal udah kayak minuman harian ya, Dok ya, teh itu ya. Jadi agak sulit untuk ya kadang-kadang ya memang kalau sama anak-anak kita perlu ketat gitu ya, Dok ya. Tuh, jadi itu beberapa cara ya kita bisa mencegah ya. Selain tadi mungkin ibunya bisa, orang tuanya bisa lebih aware ya gejala-gejala awal kekurangan zat besi seperti apa. Apalagi kalau dia punya faktor risiko ya, entah tadi prematur kah, berat badan kecil atau gemuk tadi ya, atau misalnya minum susu formula tanpa suplementasi, ini juga harus hati-hati. Wow, oke. Terima kasih banyak, Dok, infonya udah sangat luar biasa gitu ya, banyak info-info baru juga gitu ya. Ya, Sahabat Sehat RSA, itu tadi bincang kami bersama dengan Dokter Inggar seputar kesehatan anak, khususnya berkaitan dengan anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Inggar bisa menjadi wawasan tambahan dan juga bisa jadi kita semakin terbuka, kita semakin melek lagi, terutama untuk kesehatan anak-anak kita. Karena kan bagaimanapun anak-anak kita adalah generasi penerus ya, Dok ya. Jadi kesehatannya harus dijaga betul, karena untuk bisa jadi generasi yang cemerlang gitu ya, Dok ya, yang bisa membanggakan kita gitu ya, orang tua, negara, pastinya harus dimulai dari kesehatannya dulu ya, Dok ya, kesehatan tubuh supaya dia bisa punya tumbuh kembang yang baik gitu ya, Dok ya. Ya, baik. Dokter Inggar, terima kasih banyak. Izin saya closing ya, Dok ya. Iya, sama-sama Mbak Lili. Sahabat Sehat RSA, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya yang tentu akan masih ada banyak lagi gitu ya, topik-topik yang nggak kalah menariknya gitu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah, assalamualaikum.